Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hafiz Zain Mustafa dari program studi Magister Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo akan mempresentasikan tentang efektivitas green sukuk dalam mengurangi emisi CO2 sebagai langkah pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, isu perubahan iklim saat ini menjadi perhatian utama di dunia dan menjadi salah satu tantangan terbesar, yaitu adalah mengurangi emisi karbon dioksida atau CO2. Nah, hal tersebut dikarenakan dampaknya yang semakin dirasakan di berbagai sektor, seperti pertanian, kesehatan, dan juga ekonomi. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah upaya untuk mengurangi emisi CO2, yang merupakan salah satu penyebab utama pemanasan global. Menurut data dari International Energy Agency, Indonesia dari tahun 2000 hingga tahun 2022 telah menyumbangkan sebesar 649 metrik ton ekuivalen CO2. Nah, emisi CO2 yang tinggi ini berasal dari berbagai sumber, seperti sektor energi, transportasi, dan juga sektor pembangkit listrik. Nah, sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang paling dominan berkontribusi dalam pemanasan suhu bumi dan perubahan iklim, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengurangi emisi CO2 sebagai langkah dalam mitigasi perubahan iklim dan pencapaian tujuan berkelanjutan. Nah, berbagai negara di dunia telah berkomitmen untuk mencapai target net zero emission atau emisi nol bersih sebagai bagian dari upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Komitmen ini tidak hanya sekedar deklarasi, tetapi diwujudkan melalui serangkaian kebijakan dan instrumen keuangan yang dirancang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Kebijakan tersebut mencakup regulasi yang mendukung transisi energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengurangan emisi industri. Kemudian, instrumen keuangan seperti sukuk hijau dan pembiayaan berbasis lingkungan juga digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang ramah lingkungan yang dapat mempercepat pencapaian target tersebut. Dengan langkah-langkah ini, negara-negara berusaha mengurangi dampak buruk perubahan iklim dan juga memitigasi krisis lingkungan yang semakin mendesak. Nah, di sini sukuk hijau merupakan instrumen keuangan yang menawarkan pembiayaan berbasis syariah yang dirancang untuk mendukung berbagai proyek yang ramah lingkungan. Instrumen ini tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti larangan terhadap riba dan investasi pada sektor yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan menggunakan sukuk hijau, dana yang terkumpul dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang fokus pada perlindungan lingkungan, seperti energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan transportasi ramah lingkungan. Dengan demikian, sukuk hijau dapat menjadi alat yang efektif dalam menggabungkan aspek keuangan dengan tujuan keberlanjutan lingkungan. Nah, Indonesia sendiri menjadi negara pertama yang menerbitkan sukuk hijau di pasar global pada tahun 2018 dengan alokasi sebesar 19 triliun rupiah pada saat itu. Nah, kemudian pada saat ini, pada tahun 2024, tepatnya pada bulan Mei, pemerintah Indonesia telah meluncurkan sukuk tabungan dengan seri ST012 dengan tenor 4 tahun yang berjenis green sukuk. Nah, upaya-upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam langkah-langkah untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan juga pencapaian tujuan berkelanjutan. Nah, dana-dana yang telah terkumpul dari sukuk hijau tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai berbagai sektor, seperti sektor energi terbarukan, sektor ketahanan terhadap perubahan iklim, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah menjadi energi, pengelolaan air dan air limbah berkelanjutan, sektor bangunan hijau, dan sektor pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Nah, sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang nantinya akan didanai oleh green sukuk. Nah,
Namun, pada prakteknya, pendanaan-pendanaan tersebut juga menemui beberapa tantangan, yang diantaranya yaitu dalam penerapannya suku hijau perlu memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai tersebut benar-benar mampu mengurangi emisi CO2 secara signifikan. Nah, hal ini memerlukan pendekatan yang terencana dan terukur, di mana setiap proyek harus memiliki target pengurangan emisi yang jelas dan realistis. Selain itu, diperlukan mekanisme pemantauan yang efektif untuk menilai dampak lingkungan dari proyek tersebut. Tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana serta implementasi proyek, tujuan utama dari suku hijau atau green sukuk ini sebagai instrumen keuangan yang ramah lingkungan akan sulit tercapai. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan pelaporan yang akurat menjadi elemen kunci untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan emisi karbon. Nah, di sini pasti terdapat pertanyaan, apakah green sukuk ini efektif dalam mengurangi emisi CO2? Nah, di sini data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dari tahun 2018 hingga tahun 2022, green sukuk sendiri telah memitigasi sebesar 101,632 miliar ton CO2 ekuivalen. Nah, hal tersebut mungkin cukup besar, menunjukkan angka yang cukup besar terkait dengan mitigasi CO2 yang ada di Indonesia. Nah, hal tersebut juga mencerminkan efektivitas suku hijau dalam mencapai tujuan pengurangan emisi CO2 yang bergantung pada bagaimana proyek-proyek yang didanai diimplementasikan. Agar proyek-proyek tersebut berhasil, perlu ada pendekatan yang terencana dengan jelas dan terukur, serta pemantauan yang terus-menerus. Nah, transparansi dalam penggunaan dana, akuntabilitas dalam pelaksanaan, dan pengawasan yang ketat adalah elemen-elemen kunci untuk memastikan bahwa proyek yang dibiayai benar-benar berdampak positif dan sesuai dengan harapan. Tanpa adanya mekanisme ini, proyek-proyek yang didanai mungkin tidak dapat mencapai tujuan lingkungan yang diharapkan, sehingga efektivitas dari green sukuk akan terhambat. Nah, oleh karena itu, perlu dukungan dari masyarakat dan juga pelaku industri untuk lebih mendorong penggunaan green sukuk ini, sehingga dapat memitigasi lebih banyak emisi CO2 dan lebih cepat dalam mencapai target net zero emission atau emisi nol bersih. Nah, sedangkan dalam agama Islam sendiri, sukuk hijau ini mengajarkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, Islam sendiri memandang bahwa perlindungan lingkungan ini merupakan hal yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Nah, hal tersebut juga dituangkan dalam firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang memerintahkan manusia untuk menjaga keseimbangan lingkungan, yang berbunyi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diatur dengan baik, berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, berdasarkan firman Allah tersebut, Islam mengajarkan pentingnya untuk menjaga alam dan tidak merusaknya, sehingga dalam Islam sendiri menjaga alam salah satunya yaitu dengan tadi instrumen green sukuk menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan untuk generasi yang akan datang. Nah, sehingga Islam sendiri juga mendukung adanya green sukuk ini. Nah, sebagai penutup, sukuk hijau adalah langkah inovatif dari pemerintah dalam pembiayaan proyek yang ramah lingkungan, namun efektivitasnya dalam mengurangi emisi CO2 membutuhkan komitmen dari semua pihak. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, maka dapat dipastikan bahwa sukuk hijau
menjadi instrumen yang strategis dalam menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.